Oke, sip. Roriubar. Roriubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadi dulu sedikit Nashwa bahas ulang qalqalah. Tadi Nashwa langsung nyebut qalqalah tanpa ngasih tahu kalau dia masuk sifat mana. Kan dari tadi Nashwa cuma memberikan sifat aridoh ketika menyebutkan sifat aridoh ketika Nashwa menyebutkan nabar saja. Artinya qalqalah ini masuk sifat lazimah. Jadi para ulama tajwid dulu ketika membahas matan jazariyah ini, pas nyampe di bagian qalqalah, di baitnya itu ada kata perjelaslah qalqalah ketika dia sukun, terlebih lagi ketika ada di akhir ayat atau di akhir waqaf. Itu tulisannya ya, kalau misalnya di lafaz itu wabayyinan qalqalah insakana, dan perjelaslah qalqalah ketika sukun. Wa'iyakun fil waqfi, dan ketika dia di waqaf, di akhir di ujung waqaf, waqfi kana abiyana, lebih jelas lagi gitu. Nah di sini para ulama itu membagi qalqalah, pernah dengar qalqalah sugro, qalqalah kubro. Nah itu salah satunya. Jadi ada ulama yang berpendapat qalqalah itu ada dua, qalqalah kubro dan sugro. Yang kubro ketika di akhir, yang sugro ketika di tengah. Ada lagi yang ulama berpendapat enggak, qalqalah itu ada tiga, qalqalah sugro, kubro, dan akbar. Lebih besar ketika apa? Ketika dia di waqaf dan bertasdid. Begitu. Ada lagi ulama yang bilang enggak, qalqalah itu ada empat, ditambah lagi. Terus kok bisa empat? Dari mana? Lihat aja baitnya, wabayyinan muqalqalan insakana, dan jelaskanlah qalqalah ketika dia sukun. Dari situ, terus kok dari mana kok bisa empat? Karena ada kata jelaskanlah. Berarti ada yang nggak jelas ya dong? Oh, iya nggak? Iya. Ada yang nggak jelas ya dong? Ketika apa? Kan tadi perjelaslah ketika sukun. Berarti yang nggak jelas ketika sukun. Ketika hidup. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kita bilang ba, ada nggak qalqalahnya? Ada. Di mana? Ya nggak jelas. Baru jelas ketika dia sukun. Begitu. Jadi ada beberapa ulama yang berpendapat kenapa, apa yang membedakan huruf qalqalah di antara huruf-huruf syiddah yang lainnya? Ya kan, huruf qalqalah ini terdengar lebih kuat. Konon katanya karena dia punya sifat qalqalah. Begitu. Kan kita harus sebutin hurufnya ba, jim, yang bisa ba, ja, to, oh. Di mana qalqalahnya? Yang nggak jelas karena dia sedang hidup. Baru jelas ketika dia sukun. Begitu. Oke. Jadi qalqalah masuk sifat lazim yang selalu ada. Oke. Itu ya. Kita lanjutin ke nun. Huruf nun di mana tadi letaknya? Di Torful lisan. Torf lisan menempel ke langit mulut. Ya. Kalau pakai bahasa Arabnya lumayan. Kayak gitu. Sifat yang pertama, kira-kira dia jahar atau hams? Jahar, yang nggak ada udara yang keluar ya. Yang kedua rokhawah apa syiddah? Rokhawah apa syiddah? Bainiyah, betul, masya Allah. Oke, yang ketiga istifad apa isti'la? Apa istilah? Istifad. Jadi kalau ngucapin harus harus nyum, ya, jangan lupakan senyumnya. Senyum. Gimana senyum? Senyum. Lagi senyum ya, Bu ya? Diingat-ingat gerakan makanya. Senyum. Iya, istifal. Jadi kalau Ustaz Nasya tuh kadang kalau lagi ngoreksi, mana istifalnya, istifal, itu bisa tipis senyumnya. Oke, lanjut. Kalau dia sudah istifal, otomatis dia istifal. Itu 4 sifat nun dengan sifat tambahan gunnah. Gunnah. Jadi begini, bagi huruf nun, lisan itu namanya makhraj mukammal. Namanya ya. Lisan bagi huruf nun itu makhraj mukammal. Makhraj Nah, selain karena kenapa ada dikategorikan begini, karena nun punya makhraj lain, yaitu di khaysum. Hidung. Khaysum.
Jadi tadi kan kita belajar khoisum ya. Maksudnya kita tahu ada makhraj khoisum. Jadi khoisum kan Nasya bilang ada 2 huruf, salah satunya nun. Gitu. Nah, makhraj khoisum milik huruf nun namanya makhraj mukammil. Jadi dia berbalik. Mukammil. Yang atas tadi? Yang ini lidah. Ini lidah. Yang ini hidung. Khoisum. Makhraj mukammil. Artinya apa? Mukammal itu yang disempurnakan. Mukammil ini yang menyempurnakan. Gitu. Jadi yang ini pasif, yang ini aktifnya. Maksudnya tanpa makhraj ini, yang ini nggak akan sempurna. Ini yang disempurnakan, ini yang menyempurnakan. Makhraj mukammil. Makhraj mukammil hanya ada atau hanya digunakan ketika mukammalnya dipakai. Gitu. Karena mukammal ini butuh bantuan ketika dia sedang bekerja. Kalau dia sedang tidak bekerja, jangan ikut campur lagi si mukammilnya, penyempurnanya. Paham sobat ini? Iya. Jadi gini, ibaratnya yang menyempurnakan mukammil. Mukammil menyempurnakan, mukammal yang disempurnakan. Jadi begini ibaratnya, kita baca soalnya hani'a. Gimana hani'a ya? Mushaf gitu namanya. Pokoknya hani'a, apa hani'a? Hani'a. Nah, ketika hani'a kita bacanya gimana? Boleh bareng-bareng? Nah, di sini jadi makhraj mukammal ini kan hanya ada ketika makhraj mukammal hanya ada ketika mukammal sedang bekerja. Jadi artinya apa? Di dalam huruf nun dia masuk hidung hanya ketika lidahnya sedang menyentuh langit-langit. Kalau dituliskan begini ya. Kita kasih merah biar jelas. Ya, di sini ya. Ini khususnya baru apa ini? Ini ya. Nah, masuk ke hidung hanya di sini aja. Di sini udah harus bersih dari hidung. Gak boleh lagi. Jadi gak boleh gini. Gak boleh lagi. Ya, pas N-nya aja. Dikit aja masuk, jangan hani. Gak boleh gitu. Bersih. Hani. Paham sampai sini ya? Oke. Paham? Jadi ini hanya digunakan ketika ini sedang bekerja. Hidung hanya digunakan ketika lidah sedang bekerja. Ketika lidah nganggur, lupakan hidung. Bebaskan dia dari hidung. Tandanya kalau dia masuk ke hidung, kalau dia diketarik, suara jadi diketarik ya? Kalau dia ditutup gini ya. So, dia jadi berbunyinya jadi putus-putus. Hani, karena dihalangi kan? Tidak hidung itu. Iya, betul. Bagaimana kalau tasdid? Kalau tasdid di mana kemarin maksudnya? Kalau tasdid di mana? Kondisi huruf gunnah ketika dia tasdid? Mendengung. Dengung. Harus panjangkan dengungnya. Panjangkan dengungnya. Nah, ketika nun bertasdid, dia gunnahnya gunnah kamilah atau gunnah akmal, sempurna. Boleh coba apa ya? Jannati. Dipegang itu nggak? Coba pas jan, berarti di situ tutup. Bisa nafas nggak? Nah, itu disebut gunnah yang sempurna. Karena sempurna 100% keluar dari hidung. Jadi ketika nun bertasydid, kondisi dia ada dalam gunnah yang sempurna. Iya, langsung. Oke. Ini nggak ada beda sama ini Indonesia, nggak beda jauh. Kelihatan? Nggak beda jauh. Jadi nggak, insya Allah tidak menemukan kesulitan. Kecuali di bagian membersihkan hidung ketika dia sedang panjang. Ini perlu diperhatikan soalnya waktu itu Nasya pernah waktu di pondok itu membersihkan hidung, guru Nasya sendiri membersihkan suara ketika kepanjangan dari nun dan min ini selama 2 tahun. Tapi kasus orang beda-beda, alhamdulillah Nasya nggak selama itu. Alhamdulillah. Jadi pancing aja itu dari i terus ni disamain belakangnya. Oke, boleh kita latihan bareng-bareng? Oke. Naninu.
Belakangnya sama nggak? Enggak. Oke, bersihkan ya. Keluarkan lewat jauh, keluarkan lewat rongga mulut. Sekali lagi. Sama nggak belakangnya? Masih masuk hidung, apa enggak? Masuk. Oke, sekali lagi kita bareng-bareng. Hamzah dulu. Keluarin lewat mulut. Jangan ada yang nyasar ke hidung. Hati-hati. Sekali lagi kita sandingkan ya dengan Hamzah. Ada yang kedengaran beda tuh? Ada yang merasa masuk hidung? Saya tidak tahu siapa pelakunya. Oke, sekali lagi. Masih kedengaran, ada yang beda. Keluarin, bebaskan dia. Dia cuma boleh masuk ke hidung ketika sedang sukun atau kafalnya sedang bekerja. Sekali lagi. Beda nggak? Ada yang beda? Oke. Nah itu PR ya, kalau misalnya PR. Oke, lanjut. Domah ini yang paling susah. Kenapa? Karena kondisi domah kan mulut mengerucut. Jadi tanda kutip jalan keluarnya ini menyempit. Jadi harus hati-hati. Sekali lagi kita Hamzah dulu. Harus satu kadar. A, I, U, E. Na, ni, nu. Oke, tapi kalau patah jadi hilang senyumnya ya. Kita apa saja? Na, ni, nu. Nunya masih ada ya? Masih ada. Na, ni, nu. Kita mulai dari Hamzah dulu. Dikit lagi masih ada. Harus begitu emang begitu. A-nya fathahnya kayak kurang isi fathah. A-nya jangan tegang ya. Santai. Relax. A, na, sip. I, mi, sip. U, nu. Oke, bersih kayak gitu ya. Harus semuanya banget. Oke, siap. Ada lagi? Namanya apa? Semuanya. Oke, satu. Oke, tiga-tiganya. Oke, siap. Sandikan dia dengan saja. Oke. Ana. Dibuka lagi suara. Yang keras. Ana. Sip. Ini. Unu. Jangan berkurangkan otomonya ya. Oke. Unu. Sip. Masyaallah. Langsung nari. Iya. Nani dulu. Coba kita nani dulu. Siapa tahu langsung. Nani nu. Enggak, kasihnya itu relax. Nani nu. Sip. Nu. Nu. Coba baca dulu.
bawah, jangan bingung. Kemana ya? Jangan nyiru aja. Kalau kasar dia senyum ke bawah. Ni. Kayak sih benar kayak gitu benar. Ni. Nah, kayak gitu jangan tahu di depan. Sip, masya Allah. Udah nggak ada yang masukin nggak? Lulus. Alhamdulillah. Oke. Harus dibersihin ya, harus ditekankan. Kalau soal gunnah pas dia nun tasdid, ya insya Allah bisa langsung. Lanjut ke huruf tolful lisan yang kedua, dia punya teman sejawat yang sama-sama tolful dan sama-sama nempel ke langit-langit. Kemarin udah kita bahas huruf apa? Ro. Huruf ro. Huruf ro. Kira-kira dia jar atau hams? Baini ya. Baini. Itu sudah berapa, Pak? Oh iya. Jar apa hams? Ro. Ya. Lanjut. Baini. Nasyul lupa sebenarnya ini bainiyah apa bainiyah. Nasyul nanti kalau misalnya ada revisi, kalau menemukan ternyata bainiyah boleh ditambah tasdid di bagian ya. Oke, sudah lanjut. Apa gitu? Istilah, betul. Kira-kira dia istilah yang infitah atau istilah yang itu, Bang? Infitah. Dia levelnya sama kayak ro. Nah, di sini kita sudah habis semua pembahasan tentang istilah dan infitah. Huruf-hurufnya itu istilah yang infitah. Huruf tebal sisanya itu istilah dan ijbah. Huruf tebal sisanya. Jadi kalau mau menyamakan kadar istilah dan infitah, sandingkan semuanya. Ro. Segitu harus sama, nggak boleh beda-beda. Harus sama. Oke, sudah? Nah, huruf ro kemarin ada tambahan sifat satu yaitu takrir. Kan kemarin baru kita bahas ro pas lagi praktek ya. Jadi kita punya takrir namanya. Ro punya sifat khusus yaitu takrir. Takrir itu artinya getaran. Oh iya, saya nggak tahu sih. Maaf. Takrir artinya getaran yang berulang. Jadi kalau misalnya ada orang-orang harus ngomong kardir, artinya ulang. Karroro yukarriru mengulang, berikut getaran yang berulang. Kemarin Nasya bilang ro-nya Indonesia, R-nya Indonesia sama nggak kayak ro-nya Arab? Beda. Itu sama nggak kayak Inggris? Beda. Apa bedanya? Satu. Getarannya hanya satu dalam ro. Tuh. Jadi dia nggak sebanyak R Indonesia dan nggak sesamar R Inggris. Jadi kalau kecuali yang cadel ya, itu sudah pada luar, jangan bahas-bahas ya. Jadi kalau orang cadel atau kata Indonesia, kalau nanti kalau di yang mau hisab itu Allah mau nanya huruf ro-nya dia. Itu sudah Allah yang kasih gitu. Iya betul. Terus mau cadel kan? Jangan ya, jangan mengharapkan begitu. Oke, sudah? Kemarin kita sudah latihan ya sebenarnya, nggak apa kita coba lagi. Karena dia sama kadarnya kayak ho, jadi dia sama kayak tadi, ngomong. Jangan senyum. Kalau senyum hilang sebenarnya. Ro.
Masih yang musik kebiasaan. Sama kayak bak tadi harus fleksibel. Oke, ya, jangan apa liwat ya senyumnya. Sip. Ingat harus ada getarannya, nggak boleh Ini nggak ada R di situ. Nggak ada R-nya di situ. Oke, sekarang kita klasifkan aja lah kayak Indonesia. Nah, harus jelas begitu. Cuman ini versi dikurangi sekarang getaran yang kita. Jadi kalau di bait itu kalau di bait wa'akhfi takriran idza tushaddadu dan sembunyikanlah atau samarkanlah takrirnya ketika dia bertasydid. Jadi getarnya cuma satu kan, kalau di tasydid itu satu sukun, satu berhidup. Jadi getarnya memang cuma satu, selebihnya samar. Oke, gunakan lagi sekali. Ada berapa getaran sini? 1 sampai 2 lah, 1,5 atau 2. Enggak lebih dari itu. Jadi jangan atau jangan itu hilang. Oke. Jadi dia muncul itu samar. Oke, sekali lagi bareng-bareng. Oke, mau dengarkan maksudnya ya, tadi ya. Sama. Di sini masuk kecil satu. Maaf ya. Tadi kita membahas sifat lazimah. Jadi sifat lazimahnya ro ini ternyata meskipun dia tebalnya sama seperti dia ini istifal begitu. Oke, jadi tadi Namsal yang salah satu. Namsal cewek satu di situ. Memang ini jadi pembahasan khusus istifal. Jadi diganti istilahnya boleh di istifal. Kenapa? Kenapa istifal? Kenapa istifal? Kenapa istifal? Ya kan dia cuma gitu doang. Kalau dari segi naiknya sama. Kenapa? Karena yang naik yang apa sih yang digerakkan cuma pindah depannya Pindah depan. Kan tok juga sama. Yang digerakkan pindah depannya. Oh iya. Kenapa? Ini sudah ada pembahasan khusus memang. Jadi begini. Ketika ro yang tebal cuma dalam kondisi harokat apa? Dan dom saja. Dia bisa tipis nggak? Bisa. Pas kapan? Pas kasroh. Dalam riwayat Hafs an Asim jalur Syadili ya. Itu yang tipis itu hanya ro kasroh dan kawan-kawan kasrohnya, juga pengkhususan di imalah majreha gitu. Nah, bagi huruf yang isti'la, apalagi itbaq atau huruf-huruf yang tak, bukan huruf, sifat-sifat tafkhim menjadi tipis itu adalah sebuah aib. Begitu. Jadi berarti gini, kita anggaplah ro ini cowok kekar. Bagi cowok kekar bersikap feminin itu aib. Begitu. Paham? Oke. Jadi daripada dia nggak bisa jadi apa ya? Dia nggak bisa kekar, bisa berarti gitu ya. Jadi udah kita jadi dia cowok biasa aja gitu. Jadi dia kekar bisa, dan dia bersifat lembut juga bisa gitu. Jadi bagi huruf-huruf yang tafkhim menjadi tipis itu aib. Makanya nggak boleh. Jadi masuk kecil di situ. Baru ingat pas ri. Baru ingat di situ. Karena dia bisa jadi tipis. Hurufnya apa aja? Dia dimasukinnya ke istifal. Karena kalau sudah tafkhim, dia wajib tafkhim di kondisi apapun. Begitu. Nanti ada lagi pembahasannya. Cuman memang kalau misalnya gini, jadi kan kita tadi mau ya ketika tebal nggak? Masih tebal, nggak boleh aib bagi huruf tafkhim jadi tipis. Jadi aib bagi seorang pelajar bilang kalau ti itu tipis, nggak boleh bilang tipis. Yang ada hanyalah tebal yang ada levelnya. Jadi dia tebal level paling rendah. Jadi nggak boleh dibilang. Tapi kalau ti dia tipis, nggak boleh kayak gitu. Dia ada pada level ketebalan yang paling rendah. Jadi aib bagi huruf tafkhim untuk menjadi ya, makanya kenapa ro dia dikategorikan kepada istifal. Meskipun di praktek lebih banyak ketebalannya. Gitu. Makanya di sini nansur kalau lagi satu kan, nansur kecil terus ya. Makanya di sini ro itu punya sifat tambahan lagi, yaitu inhiraf. Al-inhiraf. Inhiraf di sini ini ya. Hamzah
Inhiraf. Maaf ya, saya banyak kecilnya ini lupa. Inhiraf suhtiha. Kalau di bawah itu bilami warro salah. Pokoknya buat inhiraf suhtiha. Dan inhiraf pada lam dan ro itu dibenarkan, diperbolehkan. Inhiraf pada huruf ro diperbolehkan. Artinya apa? Dia bergeser. Sebenarnya di sini bisa ada dua pemahaman. Misalnya bergeser dia tadinya tebal jadi tipis, atau tapi kalau diartikan inhiraf itu bergesernya makhraj. Bergesernya makhraj. Agak geser sedikit nggak apa-apa. Boleh, dibolehkan. Asal jangan hilang ro. Kan tadi kan tetangganya dia nun ya. Yang satu ini sama dia nun. Jadi ro agak menyimpang makhrajnya ke nun. Oh salah lagi tuh kan salah itu malam. Jadi ro agak menyimpang ke lam. Sorry, kalau nun emang satu tetangga. Agak menyimpang ke lam. Boleh. Jadi gini. Nanti kita belajar di lam. Lam itu makhrajnya di sisi lidah. Lam itu sisi lidah. Lam itu di sisi lidah. Kan kita ro nih, ro di mana? Torful. Ya kan? Ro di torof. Agak menyimpang sedikit boleh. Agak ke sisi-sisi boleh. Coba dirasakan ro. Agak-agak ke sisi gak? Jadi torofnya torof yang ke sini. Iya, udah agak ke sini, udah agak ke sisi-sisinya. Nah, itu posisinya lam sebenarnya. Tapi karena dia punya sifat inhiraf sama ulama dibolehkan. Suhtiha boleh. Suhtiha. Pergeseran makhraj. Inhiraf. Ya, inhiraf. Inhiraf itu kalau dibahasakan lafaznya itu artinya menyimpang atau melenceng. Melenceng ke sisi. Melenceng ke makhraj huruf lam. Tapi ada pendapat lain juga yang bilang kalau menyimpangnya ini bukan menyimpang makhraj, tapi miringnya suara. Ada lagi yang bilang begitu. Jadi banyak pendapat. Itu kalau dilihat dari lidah, mesti kita ro. Ini kalau ro begini ro. Ini lidah. Ini kalau ro ya. Ini misalnya lidah. Ketika kita bergetar di sini kayak ada celah. Jadi yang ini nempel ke atas, yang ini kayak ada celah. Sehingga suara ini belok ke sini. Miring dia. Ada lagi yang berpendapat maksudnya inhiraf itu bukan inhiraf makhraj, tapi inhiraf suara. Banyak pendapatnya. Yang masing-masing dengan hujahnya lah. Kita tahu, yang penting tahu semuanya aja. Habis ini kita belajar lam, nggak apa sekalian ya. Jadi di lam juga punya sifat inhiraf, di mana katanya kalau lam ini karena kan kita yang nempel ini, yang nempel. Jadi suaranya ini bergeser ke sini, keluar. Bergeser. Iya. Tapi ada lagi yang bilang enggak, ini bergeser suara, ini bergeser makhraj. Dari lam agak bergeser ke nun. Karena huruf lam sekali lagi, oke, ini udah kita tahu dulu ya, kita bangun dia sama lam. Sekarang berikutnya huruf lam. Huruf lam kita masuk ke makhraj yang selanjutnya ini. Yang lisan udah selesai semua, yang tiga tempat ya. Lisan huruf tempat keluarnya ada 4 ya. Yang 3 udah selesai. Yang 3 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke makhraj lisan yang keempat itu di sisi. Sisi lidah yang pertama yang berdekatan juga sama huruf lam. Aduh, masih lupa lagi. Gak apa ya, kita bahas lam dulu ya, tolong masih ada lebih. Jadi loncat ini dari ini. Ya, gak apa kita menyimpang dulu. Inhiraf dulu kita. Berarti lidah sisi ya? Sisi lidah. Tapi nanti di ujung masih ada 3 huruf lagi ya, nggak apa ya? Oh enggak, masih ada lebih datang. Jadi tadi ujung yang baru ujung nempel ke langit-langit. Nanti ada ujung yang nempel ke gigi, ada ujung yang nempel bergesekan, ada yang apa? Nanti itu. Jadi karena ini berhubungan sama lam.
lembaran dalam yang membedakan cuma takrir, ya nggak? Kalau ro dihilangin takrirnya jadi lam. Kalau orang ya gitu, kalau orang cadel nggak bisa bilang ro, biasanya bilang l, karena dia nggak bisa takrir. Jadi kembar sebenarnya, cuma beda takrirnya aja. Oke, jadi lam. Oke, kita pakai sifatnya. Lam. Oke, dari makhraj dulu ya. Maksudnya jadi kemana-mana ya, maaf ya, maksudnya nggak fokus. Huruf lam makhrajnya sama kalau langit-langit yang bagian bergerigi, yang beda yang ditempelinnya di sisi-sisi. Adnaha li muntaha, dari adnal hafah sampai muntaha. Jadi adnal hafah li muntaha. Adnal hafah sampai depan gitu ya. Iya. Dari sini sampai sini ya mungkin. Adna sampai muntaha hafah. Adnal hafah dari adnal hafah sampai akhirnya. Sampai akhir hafah kan ya kemarin? Iya. Akhir hafah. Tuh. Akhir hafah. Cuman sifatnya semua sama kayak roh. Sama persis. Jadi roh sifatnya jahar apa hams? Jahar. Terus lanjut syiddah kalau kawah. Benia. Oke, lanjut. Istilah atau istifal? Istifal. Jadi sama ya istifal. Oke, terus yang terakhir kalau sudah istifal otomatis dia infitar. Oke, insya Allah segitu nggak ada masalah. Kalau tidak salah 1, 2, 3, 4 tapi 4 ya. Kalau yang roh itu kan ada tambahan. Iya, tambah taklir ini. Nah, bilang juga sama juga ini roh. Tambahnya sama itu cuma ada taklirnya. Ada taklirnya. Iya, betul. Yang membedakan lam sama roh cuma taklir aja. Selebihnya sama ya. Oke. Huruf lam istifal benar-benar seluruhnya istifal apa ada kita temukan lam itu tebal dalam praktek membaca? Ada nggak lam tebal? Nggak ada. Benar? Boleh masuk tanya? Betul. Tasya mau nanya apa tadi? Tuhan kita siapa gitu? Allah. Itu huruf apa? Huruf lam. Lamnya kok begitu? Karena dia tebal. Gitu. Jadi banyak pendapat. Inhiraf ini maksudnya dia boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Enggak, inhiraf ini maksudnya pergeseran makhraj. Enggak, ini inhiraf ini maksudnya pergeseran suara. Jadi banyak pendapat dari definisi inhiraf ini. Itu. Gak apa-apa kita semuanya kita ambil karena memang semuanya ada kasusnya. Kenapa berpendapat begitu? Karena memang semua ada kasusnya. Oke. Sama juga kita tebal hanya di lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu lafaz Allah dan lafzul jalalahnya pun enggak semua. Cuman ketika di awalnya fathah atau dhammah. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathina dhammin ka'abdullahi. Dan tebalkanlah huruf lam dalam lafzul jalal. Jadi apa ya? Adab ya. Kalau kita misalnya bahas isim itu apa? Orang umumnya bilang benda. Nah, kata nama Allah itu cocoknya dimasukin ke mana? Isim. Ya kan? Tapi untuk penghormatan kita sebagai hamba dibedain, jangan bilang isim, tapi lafzul jalalah. Itu lafzul jalalah. Jadi jangan sekali-kali bilang Allah itu isim. Iya, karena boleh sih kalau dari segi benarnya benar. Cuman kita adab lah ya. Sebagai hamba. Lafzul jalalah. Jadi kasus lam tebal hanya ada di lafzul jalalah yang diawali dengan fathah atau dhammah. Kalau fathah kita sering ya ngomong Allah, sering. Kalau dhammah kayak gimana? Ka'abdullahi, seperti abdullahi. Abdullah. Lafzul jalalah yang diawali fathah dan dhammah. Kalau kasrah balik lagi tipis. Billahi. Bismillah, tipis, tapi dia lafzul jalalah. A'udzu billahi, tipis juga. Dan depannya kasrah. Oke. Lam itu dibaca tebal ketika ketemu lafaz Allah.
ketika berada di lafzul jalal yang diawali dengan fathah dan dhammah. fathah dan dhammah. Selain fathah dan dhammah, jangan billah. Kalau di riwayat Hafs an Asim, lam tebal cuma di lafzul jalalah, tapi di riwayat lain ada lagi lam tebal selain lafzul jalalah. Tuh, nanti ada misalnya solo, ada kayak gitu, jangan heran. Solo tihim sahun, jangan heran. Karena di riwayat lain ada begitu. Ketika lam bertemu dengan huruf-huruf itbaq selain dhad, kalau tidak selain to, selain dho, nah lupa belum belajar. Ya, tapi di riwayat Hafs an Asim dari Syatibi ini ada lafzul jalal. Sudah catatnya? Oke. Kita lihat sekarang dari ro. Oke? Ro ya. Sekali lagi. Dia bengong. Ketika ri boleh senyum, boleh juga enggak, terserah, bebas, harus senyum. Oke, sekali lagi ya, bareng-bareng ya, sudah dulu. Roriru. Ingat, dia kerjaan lidah, lisan saja, bibir diam, bibir nganggur. Roriru. Harus jelas ya getarannya dan enggak sebanyak itu juga. Roriru. Arro. Kan dia bayinya ya. Jadi menghilang habis itu muncul lagi. Arro. Salah satu kesalahan ketika tasdid ro dibaca dia diputus. Jadi arro. Itu enggak tahu. Itu bukan ro. Jadi jangan diputus. Getarannya jangan diputus, hanya disamakan. Arro. Bukan arro. Itu arro. Diputus. Jadi jangan diputus getarannya, hanya disamakan. Arro. Oke, gitu ya. Ada yang mau tanya? Kalau misalnya dia getarnya nggak satu nggak apa-apa. Ketika apa? Saya nempelnya itu loh. Misalnya ke bawah nggak satu gitu. Boleh tapi jangan berlebihan. Karena di luar ini kursus kita ya, maksudnya kalau satu getaran juga gimana cara ngukurnya? Iya, nggak apa-apa. Asal jangan berlebihan. Iya. Itu kebanyakan. Susah juga kalau di kursus satu-satu memang. Itu cuma kiasan. Yang penting jangan banyak-banyak. Ada lagi? Mau bertanya apa? Oke, boleh kita latihan. Terfat. Ya itu arro, itu nggak ada getarannya. Arro. Coba R di Indonesia. Nah, kayak gitu aja. Amannya kita R di Indonesia aja. Oke. Oh, itu masih R Inggris. Itu arro. Coba R Indonesia aja, kita pakai R Indonesia. Nah, kayak gitu. Arro. Gitu lebih kedengaran, Masya Allah, benar kayak gitu. Ya, sekali lagi. Arro. Pakai R Indonesia. Oke. Roriru. Bar. Ingat tadi bar sama kayak bak. Jadi dia senyum dulu. Bar. Oke, pakai R Indonesia dulu kita sekarang. Bar. Pakai R Indonesia ya. Bar. Roriru bar. Ingat ya Bu ya, gak boleh maju karena dia tugas lidah. Biarkan lidahnya bekerja, mulut jangan dicampur. Ini gak boleh maju. Biar dia keluar suaranya, dibuka mulutnya Bu. Dibuka mulutnya, bukan bibirnya yang mau. Boleh dilihat Bu, gerak gak bibirnya? Tuh, gerak gak bibirnya Bu? Gak boleh gerak bibirnya sama sekali, diam. Keluarin suaranya, sekarang keluarin suaranya. Nah pas ri, tetap harus ada getaran ya Bu. Nah, biar dia keluar, ri-nya senyumnya harus lebat. Coba ro, jangan maju begini. Ro.
Bibirnya ada dibuka ke atas bawah. Mulutnya bukan bibirnya. Bibirnya diam. Jadi yang maksudnya sudah dibuka itu rahangnya bu, rahangnya. Nah, rahang. Tahan tawa. Oke. Nah, sip begitu. Jadi harus selalu senyum ya. Oke, sip. Bar. Oke, sip. Nah, jadi nganggur hanya ketika fathah. Nganggur itu khusus buat fathah. Coba ya sekali. Nganggur fathah ya, Bu ya. Oke. Bar. Oke, yang penting keras getarannya. Kita pakai air Indonesia. Bar. Gitu ya. Nanti kalau udah kayak air Indonesia gampang tinggal dikurangi sedikit. Kalau kita nggak dapat getarannya, minimal nggak apa-apa pakai air Indonesia dulu. Ada yang mau coba lagi belum volunteer? Oke, boleh siap. Benar aja betul. Yang keras suaranya biasanya kita dengar. Roriru. Itu masih terlalu banyak getarannya. Roriru. Jangan di Inggris juga ya, jadi jangan otomatis hilangin. Oke. Ro. Tetap kerasa getarannya tapi nggak sepanjang itu. Ro. Begitu. Terus ri. Oke. Rori. Oke. Ru. Rori. Agak diadain sedikit getarannya. Terus yang keras suaranya biar syuk sana. Jangan bilang kayak vibrero ya. Oke, jangan dikit maju. Oke, diam. Ini dia. Oke, sip. Diadain sedikit lagi getarannya. Dimunculkan satu aja. Di semua apa barnya aja? Semuanya. Itu masih agak sama ya, dimunculin dikit coba kita. Coba boleh dulu. Oke, kita baca pakai ro Indonesia ya. Pakai R Indonesia, tahu kan ro Indonesia. Samakan getarannya di awal, habis itu samakan Sip. Jadi udah benar Mas Al, tinggal diadain sedikit ya. Samarnya udah pas segitu. Samarnya itu sama pas sedikit. Sekarang kita munculkan sedikit di awalnya. Rorirubar. Sip. Benar belum? Insyaallah. Jangan lagi. Selesai. Koreksi. Rorirubar. Oke, lebih niat lagi ya. Soalnya kemarin. Bismillah. Rorirubar. Nah, kan dia tebal. Nah, pas domah dia tebal. Jadi yang ru itu ru tipis. Ru. Tebal kan suaranya. Ru. Kayak kita ngomong coba pakai off tebal kan itu. Beda dengan ini tipis. Coba kita bandingkan sekarang sama hamzah pakai qaf. Beda nggak suaranya? Harus yang qaf harus lebih tebal dari yang kalau masih sama berarti saya tadi kurang naik. Oke, kita coba bibirnya ronya bukan dari bibir ya. Oke. Biar lidah. Jadi kan karena dia tebal, karena dia bisa tebal, jadi yang naik kan lidahnya. Udah yang mulutnya diam. Jadi sumber tebal itu dari lidah saja.
kayak to tegang kan. Cuma kalau to itu super tegang, jadi dia sampai. Nah kalau ro ini di bawah sedikit tapi masih naik. Masih naik, cuma naiknya nggak sampai kayak to. Ro, ri, bel. Nah, jangan turun pas lu, jangan turun. Oke, ro. Ini juga gini tanya biar suaranya keluar. Ro. Oke, sekali lagi ro, bel. Nih, fathah masih sekarang aja ya. Oke, ya ro. Kurang dulu. Pegangin lagi udah. Naik. Kerasnya nggak masih ru. Nah, pas ro, jangan aja. Pengen tuh, kasih kata. Boleh. Oke, sip. Tinggal naikin dikit di konsisten ya, naikin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ru-nya masih ru. Kurang naik, dia nggak naik, harus lepas. Ru. Sip. Pas ro, boleh gini agak dikit sedikit biar dia kembalnya keluar, gemahnya lebih besar. Nah gitu. Nah pas ri, nah di titik, terdengar titik ri. Nah, artinya masih belum Arab gitu. Kurang dengarnya. Kurang artinya Oke. Bel.